Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ausatrio dari SMA Negeri 1 Tanjung kelas 10 IPS 3. Di video ini saya akan membawakan storytelling yang berjudul Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Halo semuanya, kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 selalu diperingati oleh seluruh golongan masyarakat. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan pun penuh dengan kisah-kisah menarik. Pada suatu hari dalam sidang Parlemen Jepang, 7 September 1944, Indonesia diperbolehkan untuk merdeka karena semakin terdesaknya Jepang oleh militer Amerika dan tentara sekutu. Dan pada 7 Agustus 1945, Jepang meresmikan PPKI. Sejak saat itu, Indonesia yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weodiyoediningrat diberitahu Jepang akan memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Namun, golongan muda meminta agar kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Alasannya, semakin terdesaknya militer Jepang oleh agresi yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu. Namun, golongan tua yakni Soekarno-Hatta ingin menunggu sampai 24 Agustus 1945. Di tengah perdebatan, salah satu tokoh pemuda mengucap, "Sekarang Bung, sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi." Lalu Wikana, salah satu pemuda, berkata, "Apabila Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi malam ini juga, maka esok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah." Mendengar hal itu, Bung Karno yang merasa tersinggung menjawab, "Ini batang leher saya, seret saya ke pojok. Akhirnya nyawa saya malam ini juga, tak perlu tunggu esok." Akibat buntutnya negosiasi, golongan muda pun menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Usai penculikan, negosiasi antara golongan muda dan golongan tua mencapai titik temu. Proklamasi harus dilakukan pada 17 Agustus 1945. Saat kembali di Jakarta, para tokoh berkumpul di kediaman Laksamana Waida, seorang perwira Angkatan Laut Indonesia yang bersimpati kepada Indonesia. Kediaman Laksamana Waida ini dinilai aman dari Jepang. Perumusan proklamasi pun sempat terjadi negosiasi antara golongan muda dan golongan tua. Sampai akhirnya proklamasi mendapat kesepakatan. Pada awalnya, proklamasi akan digelar di lapangan Ikada. Namun, karena sudah diketahui Jepang, proklamasi dipindah di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Upacara dipimpin oleh Latif Hendradiningrat tanpa protokol, dan Soekarno pun membacakan proklamasi di hadapan rakyat yang hadir. Sejak saat itu, berita proklamasi tersebar hingga ke penjuru negeri, dan golongan muda pun melakukan propaganda melalui surat kabar hingga radio. Dari peristiwa bersejarah ini, kita mendapat pelajaran bahwa untuk menggapai suatu cita-cita, kita harus memiliki tekad yang kuat, terus berusaha, dan jangan menyerah. Sekian video storytelling singkat dari saya, dan selamat hari ulang tahun untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.